Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana shrah sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan anugerah yang masih diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga beliau yang beriman, pada istri-istri beliau dan anak-anak beliau serta keturunan beliau sampai hari kiamat, dan juga kepada para sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang setia mendampingi dan melanjutkan perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau melanjutkan setelah menyebutkan beberapa peristiwa baik ghazawat ataupun saraya. Beliau mengatakan, tilkumus saraya wal ghazawatu qabla badrin lam yajri fi wahidatan minha salbul amwali wa qatlur rijal illa ba'da martakabahul musyrikun fi qiyadati Karzin bin Jabir al-Fihri. Fal bidayatu innama hiya minal musyrikin ma'a ma kanu qad utuhu qabla dhalika minal afa'il. Wa ba'da wuqu'i ma waqa'a fi sariyati Abdullah bin Jahshi tahaqqaqa khawful musyrikin wa tajassada amamahum al-khatarul haqiqi wa waqa'u fi ma kanu yakhshawna al-wuqu'a fihi wa 'alimu anna al-madinata fi ghayatin min at-tayaqqul wat-tarabbus tataraqabu kulla harakatin min harakatihim at-tijariyah wa anna al-muslimina yastati'una an yazhafu ila 300 milin taqriban thumma yaqtulu wa ya'siru rijalahum wa ya'khudhu amwalahum wa yarji'u salimina ghanimin wa sya'ara ha'ula'il musyrikuna bi anna tijaratahum ila syami amama khatarin da'im lakinnahum badala an yafiqu an ghayyihim wa ya'khudhu tariqas salah wal muwada'ah kama fa'alat Juhainatu wa Banu Dhamrah izdadu hiqdan wa ghaydan wa sammama sanadiduhum wa kubara'uhum ala ma kanu yu'aduna wa yuhaddiduna bihi min qabl aw yuhaddaduna bihi min qabl min ibadatil muslimin fi aqri darihim wa hadha huwa at-taysh alladhi ja'a bihim ila Badr. Artinya, itulah saraya dan ghazawat sebelum perang Badar.
dan tidak terjadi di antara satupun dari peristiwa tersebut pengambilan harta ataupun pembunuhan tentara, kecuali setelah apa yang dilakukan oleh orang musyrikin yang dipimpin oleh Karz bin Jabir al-Fihri. Maka yang memulainya adalah mereka dari kalangan musyrikin. Dibarengi dengan apa yang telah mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Ya. Ini beliau memberikan muqaddimah tentang hikmah dari atau pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya, ya, yaitu saraya dan ghazawat. Dan pada peristiwa tersebut Rasulullah SAW dan para sahabat tidak mengambil harta atau tidak membunuh seseorang pun kecuali di syariah yang terakhir, yaitu Syariatun Nakhlah. Ya, Syariatun Nakhlah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy al-Asadi. Ya, di mana seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa syariah ini dipesan oleh Nabi SAW melalui surat yang beliau kirim kepada Jahsy, kepada Abdullah bin Jahsy, atau surat yang beliau berikan kepada Abdullah bin Jahsy, di mana beliau bersabda, jangan dibuka kecuali kamu sudah berjalan selama berapa? Apa dia bilang? Sampai kamu berjalan sampai di daerah Nakhlah, ya, antara Mekah dan Taif. Ya, itu isi surat Nabi SAW atau isi perintahnya itu, bahwa Nabi SAW meminta kepada Abdullah bin Jahsy supaya bermarkas atau sampai di daerah Nakhlah. Ya. Tapi seperti yang kita sudah sebutkan, ya, tiba-tiba ketika sudah sampai di situ ada rombongan, ya, ada rombongan dari orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh beberapa orang pentolan atau tokoh-tokoh Quraisy, ya, di antaranya adalah Amr bin Al-Hadrami, Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah, Naufal bin Abdullah bin Al-Mughirah, dan Al-Hakam bin Kaisan. Ya, jadi 4 orang ini yang pimpin rombongan tersebut. Kemudian ya, kemudian apa? Mereka diserang oleh Abdullah bin Jahsy, berhasil dibunuh 1 orang, ditawan 2 orang, dan 1 orang lolos. Dan apa yang mereka bawa, harta-hartanya yang mereka bawa, diambil semua oleh Abdullah bin Jahsy dan dibawa ke Madinah, ya, dan jadi barang rampasan, ya, sebagai ghanimah yang pertama. Walaupun ketika sampai di Madinah, karena Nabi SAW sedikit kecewa dengan perbuatan Abdullah bin Jahsy ini, karena beliau tidak memerintahkan untuk menyerang, ya, ternyata dia menyerang. Walaupun Abdullah bin Jahsy juga punya
pertimbangan yang lain. Ya. Maka kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fih, dan seterusnya. Maka kemudian Abdullah bin Jahsy dimaafkan oleh Allah dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barang-barang yang disita itu dijadikan sebagai ghanimah dan dibagi-bagikan. Ya. Dan hikmah atau pelajaran yang atau akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa tersebut, orang musyrikin, ya, disebutkan di sini tahaqqaqa khauful musyrikin. Ya. Menjadi nyatalah ketakutan orang-orang musyrik. Di orang-orang musyrik Mekah menjadi takut. Ya. Dan tajassada amamahum al-khatarul haqiqi. Ya. Tajassada itu sudah terbentuk, ya. Sudah nyata, ya, di hadapan mereka bahaya yang memang betul-betul tidak bisa dipandang enteng. Ya. Jadi mereka sudah membayangkan bahayanya itu sampai mana? Sampai apa yang ada di dekat rumah mereka. Ya. Wa waqa'u fi ma kanu yakhshawna al-wuqu'a fihi. Disebutkan mereka mereka sudah membayangkan bahwa apa yang dikhawatirkan selama ini terjadi. Ya, terjadi apa yang mereka khawatirkan itu, dan mereka tahu bahwa Madinah, ya, negeri Madinah itu tidak bisa lagi dipandang enteng. Tetapi dia sudah menjadi sebuah negara yang minat fi ghayatin minat tayaqquz wa tarabbus. Jadi negara yang super waspada. Ya. Yang super waspada dan mengintai setiap hari. Ya. Jadi bahayanya sudah menjadi semakin besar di hadapan mereka. Nah, ini apa yang berhasil dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menanamkan rasa khawatir yang terus membesar dan ketakutan yang terus menguat di kalangan kaum musyrikin. Ya. Di mana negara Madinah itu, kata mereka, tataraqqabu kulla harakatin min harakatihimut tijariyah. Ya, selalu mencermati setiap pergerakan dari kafilah dagang mereka. Ya. Jadi mereka merasa berdagang ke Syam itu tidak lagi senyaman yang dulu. Ya. Jadi mereka kalau mau pergi ke Syam, mau pergi berdagang, hati-hati sekali. Ya. Karena apa? Karena setiap pergerakan mereka dipantau. Dipantau oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Ya, karena sudah 7 kafilah dagang yang mereka kirim, ya, sejak dari bulan pertama, ya, dari bulan Ramadan tahun ke-1 Hijriah, ya, terus berlangsung sampai yang ke-7 itu pada bulan Rajab tahun kedua. Jadi bayangkan 1 tahun. Ya, 1 tahun itu perdagangan mereka dipantau terus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka mau pergi ke Syam tidak ada jalan lain, harus lewat jalur Madinah. Ya. Jadi mereka kalau pergi itu hati-hati jadi bisa dicegat di jalan. Ya. Sehingga yang mereka kalau tidak mau pergi berdagang ke Syam tidak bisa makan. Ya. Nah, kalau pergi ke Syam tidak boleh sembarangan. Ini yang mereka khawatirkan dan membuat mereka gelisah. Dan perdagangan ke Syam itu 1 musim. Ya. Musim rihlatasy syita'i was-shaif. Ya. Rihlatasy syita' itu musim dingin. Was-shaif musim panas. Jadi rihlatasy syita' ke Syam dan rihlatasy shaif ke Yaman. Ya.
Jadi satu musim itu kalau tidak berdagang, nah itu bisa mati kelaparan mereka. Ya. Tapi kalau mau pergi juga tidak boleh sembarangan. Ya, jadi ini yang membuat mereka kemudian merasa apa? Merasa makin sempit pergerakannya. Ya. Dan kaum muslimin selalu melihat, memantau keadaan mereka. Ya. Dan bahkan di syariah yang terakhir, syariah Nakhlah itu, ya, mereka mengatakan bahwa orang Islam sekarang sudah sampai hampir di pintu gerbang Mekah. Ya, 300 mil. Ya, mereka sudah berani masuk ke daerah yang jauhnya 300 mil. 300 mil dari Madinah. Lebih dekat ke Mekah itu. Yaitu di Nakhlah. Nakhlah itu kan antara Taif dan Mekah. Antara Taif dan Mekah. Dan itu jaraknya sangat dekat. Ya, makanya ketika Abdullah bin Jahsy menyerang pasukannya Amr al-Hadrami itu, dia mengatakan kalau kita tidak serang malam ini, besok mereka sudah sampai di Mekah. Artinya perjalanannya sudah dekat sekali. Ya. Malam itu tidak diserang, besok sudah sampai di Mekah. Jadi hanya tinggal beberapa jam saja. Ya. Tinggal beberapa jam antara Nakhlah dan Mekah itu. Itu artinya kaum muslimin sudah sampai di depan pintu gerbang Mekah. Walaupun ketika itu tidak ada pintu gerbang. Tapi istilahnya seperti itu. Sampai di apa? Yazhafu. Disebutkan yastati'una an yazhafu ila 300 mil takriban thumma yaqtulu wa ya'siru rijalahum. Jadi mereka sudah berani menyerang sampai Nakhlah. Dan di situ mereka berhasil membunuh 1 orang dan menawan 2 orang dan mengambil harta dan pulang dengan selamat. Jadi mereka pulang ke Madinah dengan selamat. Ini Abdullah bin Jahsy dan seluruh pasukannya yang jumlahnya 10 orang itu, 12 orang dengan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas yang terlambat. Jadi mereka cuma 13 orang pergi. Ya. Bayangkan mereka khawatirnya itu. Pasukan cuma 13 orang. Ya. Tapi mereka berhasil sampai di Nakhlah. Dan pasukan yang 13 orang ini minus Sa'ad bin Abi Waqqas yang terlambat. Jadi cuma 11 orang saja. Jadi cuma 11 orang bisa membunuh 1 orang musyrikin dan menawan 2 orang dan mengambil ghanimah yang banyak. Jadi cuma 11 orang. Jadi mereka makin khawatir. Bagaimana kalau yang datang itu pasukan besar? Hanya 11 orang saja kata mereka. Orang musyrikin sudah kalah. Hartanya diambil, jadikan ghanimah sebagai harta rampasan perang. Ya. Dan musuh sudah sampai di depan, ibaratnya sudah sampai di depan pintu. Nah, itu yang mereka tambah khawatirkan. Dan ini memang yang dirancang oleh Nabi SAW. Dan di situ juga ada andil strategi dari Abdullah bin Jahsy itu, yang walaupun dengan resiko, ya, resikonya berat. Yang pertama, mereka akan difitnah sudah menghalalkan pembunuhan di bulan haram karena tepat di bulan Rajab. Resiko yang pertama. Nah, resiko yang kedua, ya, kalau tidak diserang, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa yang sudah selama ini direncanakan berlangsung selama 8 kali tidak pernah berhasil. Ya. Maka Abdullah bin Jahsy mereka mengatakan, kali ini kita harus berhasil. Karena kalau sudah besok, mereka sudah sampai di kota Mekah. Dan untuk menyerang kota Mekah tentu tidak semudah itu. Ya. Jadi mereka putuskan untuk menyerang malam itu juga. Ya, jadi ini 2 resikonya. Dan resiko yang kedua yang
Risiko yang pertama yang diambil, ya. Risiko yang pertama diambil yaitu difitnah, menghalalkan penumpahan darah di bulan haram. Dan itu memang terjadi. Ya, sehingga orang-orang musyrik menyebarkan fitnah itu bahwa Nabi SAW dan umat Islam sudah tidak lagi menghormati bulan haram. Ya, karena mereka sudah menumpahkan darah di situ. Walaupun yang menumpahkan darah itu Abdullah bin Jahsy dan tanpa seizin Nabi, ya, karena Nabi SAW tidak menyuruh untuk seperti itu, ya. Akan tetapi tanggung jawabnya tetap diberikan kepada Rasul. Ya. Jadi mereka tetap memfitnah Nabi walaupun yang lakukan itu bukan atas perintah Nabi, ya, tapi memang inisiatif dari Abdullah bin Jahsy radhiyallahu taala. Ya. Tapi tetap saja ya, karena pemimpin utamanya adalah Nabi, maka tetap nama Nabi yang jadi sasaran mereka. Ya, mereka memfitnah Nabi SAW sudah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata mereka, yaitu menghalalkan penumpahan darah di bulan haram, yaitu di bulan Rajab. Ya. Itu yang terjadi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat itu bahwa apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin jauh lebih besar keharamannya dibandingkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy. Apa keharaman yang mereka lakukan? Pertama, mempersekutukan Allah. Ya. Jadi syirik itu dosa yang paling besar. Ayat ini menunjukkan bahwa dosa yang paling besar itu adalah kesyirikan kepada Allah. Ya. Walaupun menghalalkan penumpahan darah di bulan haram itu termasuk dosa, tapi kesyirikan dosanya lebih besar. Ya. Kemudian dosa yang lain yang mereka lakukan adalah mengusir Nabi. Ya. Mengusir Nabi dan kaum muslimin dari Mekah. Kemudian menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam, memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun. Ya. Sampai keluarga Nabi tidak bisa makan, ya, tidak bisa minum, bahkan banyak yang jadi korban dalam peristiwa pemboikotan tersebut. Ya. Termasuk pemboikotan itu menjadi penyebab sakitnya Abu Thalib, ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dibebaskan atau setelah pemboikotan selesai, 1 bulan kemudian Abu Thalib meninggal karena sakit yang diderita selama 3 tahun itu. Padahal Abu Thalib itu tokoh Quraisy yang disegani, tapi mereka tidak pandang lagi. Ya. Kemudian mengharamkan kaum muslimin untuk beribadah di Masjidil Haram, yasudduna an sabilillah. Nah, itu juga dosanya lebih besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibandingkan antara perbuatan Abdullah bin Jahsy radhiyallahu taala anhu dan perbuatan kaum musyrikin, maka perbuatan Abdullah bin Jahsy itu hanya kecil saja. Tidak lebih besar daripada perbuatannya kaum musyrikin. Ya. Nah, itu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mereka tambah takut, ya, tambah khawatir. Akan tetapi ya, yang disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman, mereka tidak pernah sadar, ya, dari apa yang mereka lakukan tersebut. Nah, inilah karakternya orang musyrikin. Ya. Mereka selalu melemparkan kesalahan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tidak sadar bahwa kesalahan mereka jauh lebih besar. Ya. Dan ketidaksadaran itu yang membuat mereka tambah benci, tambah iri, tambah dengki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seharusnya kalau orang yang sadar dengan bahaya yang begitu besar, mereka
menggunakan cara yang lebih lunak. Seperti yang dilakukan oleh Bani Juhainah dan Bani Dhamrah. Bani Juhainah dan Dhamrah melihat kekuatan Nabi dan kaum muslimin, mereka menempuh jalur damai. Ya. Tapi orang musyrikin tidak. Orang musyrikin Mekah tidak. Ya. Seharusnya mereka harus minta damai sebenarnya. Ya, kalau mereka minta damai kan mereka yang aman. Ya. Karena kaum muslimin sudah sampai di depan pintu gerbang mereka untuk memberikan istilah sekarang itu saywar, ya, perang urat saraf, ya. Perang urat saraf sampai ke depan pintu gerbang Mekah, ya. Tapi mereka tidak sadar. Nah, itulah jahiliyahnya kaum musyrikin, ya. Sehingga mereka disebut jahiliyah, orang yang tidak mau sadar, ya. Maka kemudian mereka malah mengambil jalan yang lain, ya, yaitu jalan yang seperti yang mereka telah lakukan sebelumnya. Mereka malah menyiksa kaum muslimin yang ada di Mekah. Ya, tambah besar siksaan orang musyrikin kepada kaum muslimin yang ada di Mekah. Ya. Dan inilah nanti yang menjadi di antara sebab-sebab terjadinya perang Badar Al-Kubra. Ya. Jadi ini poin pertama atau hikmah dan pelajaran yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Kemudian beliau mengatakan ammal muslimun faqad faradallahu alaihimul qital ba'da waq'ati sariyati Abdullah bin Jahsh fi syahri Sya'ban as-sanah ats-tsaniyah min al-hijrah. Wa anzala fi dzalika ayatun bayyinat. Sedangkan kaum muslimin, ya, Allah telah mewajibkan kepada mereka setelah syariahnya Abdullah bin Jahsy. Ya. Setelah syariahnya Abdullah bin Jahsy, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, ya, bahkan mewajibkan. Kalau yang sebelumnya itu Allah hanya memberi izin. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulim wa annallaha ala nasrihim laqadir. Jadi pertama, jadi ini tahap-tahap Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad fisabilillah. Jadi tidak langsung jihad. Pertama diizinkan. Diizinkan itu artinya dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan berarti kalau dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Namanya sesuatu yang boleh. Sesuatu yang boleh artinya masih melihat maslahat dan mafsadah. Jadi masih diserahkan kepada Nabi SAW untuk memutuskan apakah melancarkan serangan atau tidak. Itu yang namanya diizinkan. Kemudian setelah itu diwajibkan. Nah, kalau sudah wajib berarti tidak ada alternatif dan pilihan yang lain. Harus dikerjakan. Dan kapan diwajibkan? Diwajibkannya pada bulan Sya'ban. Karena syariahnya Abdullah bin Jahsy di bulan Rajab. Ya. Setelah Rajab itu Sya'ban. Ya. Di bulan Sya'ban Allah menurunkan firman-Nya, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 190. Ya. Itu ayatnya. Diturunkan pada bulan Sya'ban. Wa qatilu, dan berperanglah di jalan Allah. Ya, dan di sini sudah ada perintah. Di jalan Allah, perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Ya. Jadi ayat ini mengajarkan kepada Nabi yang boleh diperangi itu orang yang memerangi kaum muslimin. Artinya orang yang berdamai berarti tidak diserang. Ya, tidak boleh diserang kalau orang yang punya hubungan damai dengan kaum muslimin.
Yang boleh diserang hanya orang yang memerangi kaum muslimin saja. Kemudian adabnya wala ta'tadu. Dan jangan melakukan kezaliman dalam peperangan. Jadi perang pun masih ada adabnya. Adabnya itu tidak boleh zalim. Bagaimana zalim dalam perang? Disebutkan nanti zalim dalam perang itu dalam fikih jihad, bahwa tidak boleh membantai anak-anak, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh menghancurkan tempat ibadah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu nanti ada adab-adabnya. Itu yang disebut dengan adamul i'tida wala ta'tadu. Jangan berlebih-lebihan atau jangan melakukan kezaliman. Jadi berperang dengan adab. Tidak berperang dengan membabi buta. Yang penting mati, tidak. Jadi ada adab-adabnya berperang dalam Islam. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak mencintai atau tidak menyukai orang-orang yang melakukan tindakan i'tida. I'tida itu tindakan kezaliman. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Allah melanjutkan ayatnya, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Dan perangilah mereka di mana saja kamu temui mereka. Jadi mereka yang dimaksud sini adalah mereka yang memerangi Nabi. Jadi bukan mereka semua orang musyrik, bukan. Musyrikin yang memerangi Nabi berdasarkan ayat sebelumnya. Alladzina yuqatilunakum. Jadi kalau orang musyrik tapi tidak memerangi, berarti tidak bisa diperangi. Tidak bisa dibunuh. Jadi yang boleh dibunuh itu hanya yang terlibat peperangan itu saja. Nah, kalau orang yang terlibat peperangan itu, kata Allah Azza wa Jalla, kalian boleh membunuh mereka dimanapun kalian temukan. Haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan usirlah mereka. Usirlah orang-orang yang memerangi kaum muslimin itu dari mana mereka mengusir kaum muslimin. Dari Mekah maksudnya. Makanya nanti dalam Fathu Mekah, itu diberikan pilihan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang mau tinggal di Mekah itu, bagaimana caranya? Ada yang diberi jaminan kalau dia masuk Ka'bah. Ada yang diberi jaminan kalau dia masuk rumah dan tutup pintu. Ada yang diberi jaminan kalau dia pergi ke rumahnya Abu Sufyan. Yang ketika itu belum masuk Islam. Nanti setelah itu baru dia masuk Islam. Jadi ini Al-Baqarah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan fitnah yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan, Jadi fitnah di sini tidak sama dengan definisi atau pengertian yang kita pahami, yaitu menceritakan kejelekan orang, bukan. Fitnah yang dimasukkan dalam ayat ini adalah asyirku, kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mematahkan argumentasi orang-orang musyrikin yang memfitnah Nabi itu, yang memfitnah Nabi mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membantah dan mematahkan argumentasi mereka dan mengatakan bahwa kesyirikan kalian lebih kejam daripada pembunuhan. Atau apa yang kalian lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kejam dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Kalau Nabi kan kalau memerangi suatu kaum yang ikut perang saja yang diperangi.
Tapi kalau orang musyrik tidak. Ya. Semua kaum muslimin mereka bunuhi. Ya. Mereka tidak peduli anak-anak atau siapa. Ya. Seperti terjadi pada saat pemboikotan itu mereka tidak peduli. Di situ ada orang hamil atau ada orang ibu menyusui, ada anak-anak kecil dan seterusnya. Ya, seperti yang diceritakan sebelumnya ketika terjadi pemboikotan, anak-anak kecil itu berteriak-teriak menangis karena air susu ibunya sudah tidak ada. Ya. Karena ibu-ibu mereka tinggal makan daun-daun pohon. Dan mereka tidak peduli, orang musyrik tidak peduli. Dan tujuannya supaya mereka mati semua memang. Ya. Orang musyrikin Quraisy memboikot Nabi dan keluarganya itu tujuannya supaya Nabi binasa. Itu tujuan mereka. Membinasakan Nabi dan keluarga yang membelanya. Ya, termasuk Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Jadi mereka tidak peduli. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kalian, kesyirikan kalian itu lebih kejam daripada pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Nabi Muhammad perang itu masih pakai adab. Ya, masih pakai adab-adab berperang. Ya. Maka Allah mengatakan, apa yang kalian lakukan kesyirikan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Ini adabnya pertama yang disebutkan oleh Allah. Jangan memerangi mereka di Masjidil Haram. Ya, jadi Allah masih memberikan batasan. Ya, di mana tempat boleh berperang, di mana tempat tidak boleh berperang. Tempat tidak boleh berperang adalah di Masjidil Haram. Sampai mereka memerangi kalian di dalamnya. Jadi kalau sudah sampai di Masjidil Haram, kata Allah Azza wa Jalla, kalian tidak boleh menyerang. Ya. Kecuali kalau kalian masuk sana kemudian diserang. Nah, itu apa boleh buat? Ya. Untuk mempertahankan diri. Jadi lawan. Ya. Kalau sudah ada di hadapannya. Tapi kalau mau jadi menyerang, itu tidak boleh. Karena Allah mengatakan wala tuqatiluhum. Jangan perangi mereka. Ya. Jangan perangi mereka di dalam Masjidil Haram. Ya. Fa in qataluukum faqtuluhum. Ya. Tapi kalau mereka perangi kalian di dalam Masjidil Haram, maka kalian boleh mengeksekusi mereka. Jadi kalau mereka perangi kalian di dalam masjid, apa boleh buat? Harus dilawan. Ya. Tentu kalau melawan ya, pilihannya cuma dua. Antara menjadi korban atau menjadi orang yang mengorbankan. Ya. Menjadi korban atau membuat orang lain menjadi korban, musuh jadi korban. Bahasa kasarnya, apakah terbunuh atau membunuh. Nah, kalau sudah diserang di dalam Masjidil Haram, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi posisinya sebagai orang yang bertahan. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Ya, seperti itulah balasan orang-orang terhadap orang-orang kafir. Fa in intahau. Tapi Allah mengatakan apabila mereka intahau, mereka berhenti, tidak memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya alternatif yang diambil adalah alternatif damai. Maka apa kata Allah? Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian wajib memerangi kaum musyrikin sekarang, tapi ada adab-adabnya. Ya. Di antara adabnya adalah tidak boleh menyerang di dalam Masjidil Haram. Kemudian adab-adab yang lain yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, kalau mereka tidak memilih jalur peperangan, artinya mereka memilih jalur damai. Ya, seperti yang dilakukan oleh Bani Juhainah dan Bani Dhamrah.
Mereka memilih jalur damai, melakukan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Kata Allah Azza wa Jalla, fa innallaha ghafurur rahim. Ya, maka Allah Maha Pengampun. Jadi kalau mereka berdamai, apalagi masuk Islam, ya, maka akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Apa maksudnya tidak terjadi fitnah? Sampai tidak ada lagi kesyirikan. Sampai orang-orang musyrik itu masuk Islam. Jadi perintah Allah tentang perang itu bukan perintah tanpa batas, tapi perintah yang ada batasnya. Ya. Makanya berdasarkan ayat ini, dalam peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adabnya. Contohnya ketika menyuruh Ali bin Abi Thalib, ya, menyerang Bani dalam perang Bani Khaybar, ya. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebelum kamu memerangi mereka harus diajak dulu masuk Islam. Ya. Makanya Allah mengatakan hatta la takuna fitnah. Jadi kalau mereka sudah masuk Islam, maka tidak boleh diperangi. Karena sudah tidak syirik lagi. Ya. Jadi perintah berperang dalam Islam itu bukan perintah untuk membinasakan umat manusia. Ya. Tapi perintahnya ada batasnya. Batasannya adalah kalau umat manusia sudah mengakui agama Allah, maka berarti tidak ada lagi perang. Ya. Sehingga Rasulullah SAW dalam prakteknya, ya, beliau tidak setiap hari perang, ya, tidak setiap hari perang. Ya. Tapi beliau mengedepankan dulu cara-cara yang damai untuk mendakwahi umat manusia. Ya. Beliau tidak langsung ngajak perang, tidak. Ya. Nah, perang itu nanti pilihan yang terakhir. Ya. Makanya Nabi SAW berdakwah itu ke daerah-daerah sekitar Madinah dan daerah-daerah yang jauh dengan mengutus para da'i dulu. Jadi tidak langsung mengutus pasukan, tidak. Diutus dulu para da'i, para sahabat yang berdakwah. Baik mereka berdakwah kepada masyarakat ataupun berdakwah kepada para penguasa. Dan Rasulullah SAW juga berkirim surat. Ya, jadi setiap utusan Nabi itu dititipi surat oleh Nabi SAW. Ya, suratnya itu mengajak mereka beriman kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Ya, bagi yang menerima, maka mereka dibebaskan oleh Nabi SAW dan tetap jadi raja di daerahnya masing-masing. Ya. Tapi bagi yang tidak menerima, nah itu diberikan beberapa pilihan lagi. Ya, jadi tidak langsung perang. Bagi yang tidak mau masuk Islam, maka Nabi menganjurkan mereka untuk tidak menghalangi rakyatnya masuk Islam. Ya. Jadi kalau rajanya tidak mau, maka rakyatnya tidak boleh dilarang. Ya, karena apa? Karena beriman itu hak setiap pribadi. Ya, tidak boleh dilarang orang beriman. Ya. Orang mau menyembah Allah itu tidak boleh dilarang. Karena itu kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pilihan yang kedua. Kalau tidak mau beriman, maka masyarakatnya tidak boleh dilarang untuk beriman. Nah, kalau ada perlawanan, nah barulah terjadi peperangan. Jadi perang itu dia menjadi pilihan terakhir. Ya, ketika cara-cara damai yang ditawarkan oleh Nabi SAW tidak diterima, ya, semuanya tidak diterima, semua pilihan tidak diterima, maka apalagi kalau
seperti Raja Persia itu. Ya, ketika disurati oleh Nabi SAW, ya, mereka merobek surat Nabi SAW. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah agar merobek-robek kerajaan Persia sebagaimana rajanya merobek surat Nabi. Dan itu terjadi, ya. Jadi kerajaan Persia itu hancur lebur, ya. Nanti pada zaman Umar bin Khattab, ya, sampai rajanya pun tewas, ya. Karena dia tidak menerima, bahkan mengejek, menghina bahkan utusannya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada yang dibunuh, ya. Maka nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar itu menyerang Persia. Nah, ini yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi ada batasnya. Wa yakuna ad-dinu lillah, ya, sampai mereka tidak lagi mempersekutukan Allah dan mereka menyembah hanya kepada Allah dan beragama hanya dengan agamanya Allah. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Nah, kalau mereka berhenti dari kesyirikan, berhenti dari melawan Rasulullah SAW, fala udwan, maka mereka tidak boleh dimusuhi. Ya. Mereka tidak boleh dimusuhi, tidak boleh dicederai, bahkan harus dijaga kehormatannya, illa 'alal zalimin, kecuali orang yang berbuat zalim. Ya. Jadi orang yang berbuat zalim maka tetap dihukum walaupun mereka sudah masuk Islam. Ya. Seperti yang kita sudah sebutkan. Kalau dia mencuri maka harus dihukum dengan hukuman yang setimpal. Ya, kalau dia merampok, itu kezaliman-kezaliman seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, itu yang menyebabkan orang boleh dihukum. Walaupun dia sudah masuk Islam. Ya. Jadi kalau dia masuk Islam kemudian tidak melakukan kezaliman, maka dipelihara dia. Ya. Dipelihara hak-haknya, dipelihara kehormatannya, dipelihara juga hartanya. Tidak boleh diambil. Hartanya tidak boleh diambil. Ya, bahkan ketika dia dimintai zakat pun, ya, kata Rasulullah SAW, harta yang diambil untuk zakat itu tidak boleh harta yang paling bagus, kecuali kalau tuannya ridho. Harta yang diambil untuk zakat itu adalah harta yang kualitasnya sedang, ya, kualitasnya di tengah-tengah. Ya, tidak terlalu buruk dan tidak terlalu dicintai oleh tuannya, ya, atau tidak terlalu baik. Ya. Karena kalau yang paling baik itu biasanya dicintai dan disenangi oleh tuannya, dan itu tidak boleh diambil kecuali dengan ridhonya. Jadi zakat itu tengah-tengah, ya. Supaya apa? Supaya tuan harta itu atau yang berzakat tidak merasa dizalimi, dan nanti juga orang miskin tidak merasa dihinakan. Ya. Karena kalau orang miskin kemudian diberikan, tapi yang diberikan itu sesuatu yang sangat buruk sekali, nah, itu sama saja menghina. Ya. Sama saja menghina. Maka yang diambil adalah yang sedang-sedang. Itu adab ketika mengambil zakat. Kenapa? Karena berdasarkan ayat ini bahwa orang yang sudah rela masuk Islam tidak boleh dimusuhi sedikit pun dan tidak boleh dizalimi. Yang boleh dihukum adalah orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain. Ya. Tsumma lam yalbath an anzalallahu ta'ala 'alaihim ayatun min naw'in akhar wa yu'allimuhum fiha tariqatal qitali wa yahutsuhum 'alaihi wa yubayyinu lahum ba'd ahkamihi. Setelah ayat itu turun, ya, di bulan Sya'ban, ya, beberapa saat kemudian, tidak lama setelah itu, Allah menurunkan lagi ayat yang lain yang berisi tentang tariqatul qital. Ya. Adab-adab dan tata cara berperang di jalan Allah. Ya. Jadi berperang di jalan Allah itu ada caranya.
tidak sembarangan, tidak asal bunuh, ya, tidak asal bunuh. Jadi ada aturannya, ya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqabi hatta yadkhantumuhum fashuddul wathaq. Surat apa ini? Surat apa? Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqabi hatta idza adkhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tadha'al harbu awzaraha. Dzalika walau yasha'allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudhilla a'malahum. Surah Muhammad. Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi dalam Quran surah Muhammad itu dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa tata cara dan adab-adab berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya. Ayat terakhir kita baca, ya. Fa idza laqitumul ladzina kafaru. Dan apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang. Ya. Jadi bertemunya di medan perang, ya, bukan di rumah atau bukan di jalan atau bukan di tempat yang aman, tapi bertemunya di medan perang. Fadarbar riqab. Maka darbar riqab itu dipukul di batang leher.
Artinya dipakai pedang maksudnya. Ya, fadharba riqabi itu kalau di perang. Artinya kalau di wilayah perang atau di tempat perang, maka itu ya dibolehkan untuk membunuh. Ya. Di daerah perang, di tempat perang, di medan perang. Nah, maka karena memang orang yang pergi ke medan perang itu berarti memang dia mau perang. Ya. Dia memang mau perang dengan kaum muslimin. Ya. Maka di situ memang tempatnya. Artinya tidak di semua tempat orang itu boleh membunuh orang kafir. Apalagi di daerah-daerah aman, di wilayah aman. Itu tidak boleh membunuh sembarangan. Ya. Bolehnya membunuh itu nanti di medan perang. Ya. Hatta idza adkhantumuhum fashuddul wathaq. Ya. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, fashuddul wathaq, maka tawan. Ya, jadi kalau perang selesai, kemudian masih ada yang hidup dari pasukan musuh, maka tidak boleh dibunuh, tapi ditawan. Nah, ini juga adabnya. Jadi kalau perang sudah usai, sudah kalah misalnya. Ya, kalau perang pada zaman dulu itu bagaimana tanda kalahnya? Tanda kalahnya kalau pemimpinnya mati. Ya. Kalau komandan perangnya sudah meninggal, sudah tewas, berarti perangnya sudah dianggap selesai. Ya. Nah, kalau sudah selesai begitu, kata Allah Azza wa Jalla, tidak boleh lagi membunuh orang yang ditawan. Ya. Fashuddul wathaq. Fa imma mannam ba'du wa imma fida'an hatta tada'al harbu awzaraha. Nah, kalau sudah ditawan, maka orang yang ditawan itu diberikan pilihan. Kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Jadi cara adab-adab menawan juga di dalam Islam itu ada. Jadi kalau ada musuh yang masih hidup ketika perang usai, maka mereka ini ditawan. Dan tawanan ini tidak boleh dibunuh tanpa alasan. Ya. Jadi harus ditawan. Pilihan pertamanya mereka ditawari membebaskan mereka dan menerima tebusan. Jadi ditebus kemudian dibebaskan. Atau dijadikan sebagai alat untuk menukar tawanan. Ya. Karena dalam perang itu kan pasti ada kaum muslimin yang ditawan juga. Ya. Ada orang kafir juga ditawan. Nah, tawanan ini harus dijaga. Salah satu fungsinya adalah supaya bisa membebaskan kaum muslimin yang ditawan oleh orang kafir, maka ini menjadi alat negosiasi. Ya. Jadi alat negosiasi. Kemudian kalau mereka meminta ditebus, menerima tebusan, nah itu juga dibolehkan. Hatta idza adkhantumuhum fashuddul wathaq. Ya. Fa imma mandam ba'du wa imma fida'an hatta tadhal harbu awzaraha, dzalika walau yasha'allahu lan tasara minhum. Ya. Yang demikian itu apabila Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudhilla a'malahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji ya, kamu satu sama lain. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa perang itu dalam Islam bagian dari ujian iman. Ya. Jadi tidak hanya sekedar perang, asal-asal perang saja, tidak. Jadi perang itu ada tujuannya, ya, menguji keimanan. Ya, makanya dia bagian dari fikih. Dalam fikih disebut ada fiqhul jihad. Ya, karena dia bagian dari fikih, maka tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Dan tidak boleh juga sembarang orang mengangkat dirinya menjadi panglima perang. Ya.
tiba-tiba kita angkat, saya ini panglima perang. Tidak boleh. Jadi ada adab-adabnya. Siapa yang boleh jadi panglima? Siapa yang boleh jadi pemimpin dan seterusnya. Ya, itu disebutkan secara terinci dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudhilla amalahum. Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, maka Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Makanya orang yang berjihad kemudian wafat itu mendapatkan pahala yang kata Rasulullah SAW, pahalanya surga Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan terbaik, yaitu meninggal di medan perang dengan catatan membawa iman. Jadi kalau orang meninggal di medan perang tapi dia tidak beriman, itu tidak bisa juga masuk surga. Ya. Jadi harus memang betul-betul orang yang ikut perang fisabilillah itu orang yang betul-betul bagus ibadahnya. Ya. Orang-orang yang ibadahnya lurus, imannya lurus. Ya. Makanya tentara kaum muslimin itu bukan sembarang tentara, ya, bukan hanya berani fisik, bukan. Ya. Tapi dia harus juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus dekat dengan Allah. Harus banyak beribadah, banyak berzikir. Makanya para sahabat itu disebutkan di dalam sejarah bahwa mereka itu ya orang yang ya orang yang pada malam harinya tidak berhenti beribadah, ya, dan siang harinya mereka penunggang kuda yang handal. Ya. Jadi di malam hari mereka beribadah kepada Allah. Sebelum pergi perang itu ibadahnya kuat. Ya. Sholat tahajud, baca Quran, bahkan ada yang berpuasa dan seterusnya dan seterusnya. Baca Qurannya pun tidak hanya 1-2 lembar, tapi baca betul-betul, dipahami betul-betul. Ya. Jadi itu tentara Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya modal berani, ya. Bukan hanya modal berani, ya. Petentang-petenteng di medan perang tidak. Ya. Tapi orang yang berjihad di jalan Allah itu memang orang yang harus punya kualitas keimanan yang sangat baik, ya. Supaya nanti ketika dia berjihad dia tetap menghormati aturan-aturan Allah. Ya. Jadi ada orang yang pergi perang tapi dia tidak hormati aturan Allah. Pokoknya asal seka saja. Ya, siapa yang dibuka dia seka semua. Nah itu tidak benar. Ya. Tidak benar. Jadi cara-caranya memang sudah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang jadi pemimpin itu, pemimpin perang itu adalah orang yang memang betul-betul paham tentang agama Allah. Ya, supaya dia bisa mengendalikan pasukannya. Ya, dan dia bisa mengajarkan pasukannya mana perang yang sesuai dengan aturan Allah, mana perang yang sembarangan. Ya, supaya ditahu itu. Ya. Makanya para ulama kita menulis khusus tentang fikih jihad. Itu ada fikihnya jihad itu. Ya, jadi tidak sembarang orang mau bilang, ayo kita berjihad yuk. Ya, tidak boleh. Nah, berjihad apa? Ya, berjihad fisabilillah yuk. Di mana? Di situ sebelah kampung. Ya, tidak boleh. Ya. Biar sebelah kampung bukan orang muslim, tapi tidak seperti itu caranya. Ya. Jadi jihad itu adalah ibadah. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi, Zarwatu sanamihi al-jihad. Puncak dari Islam. Jadi puncak ibadah dalam Islam itu adalah berjihad. Ya. Maka karena dia ibadah yang puncak, tidak boleh sembarangan untuk dipraktekkan. Ya. Harus sesuai aturan-aturan agama. Ya. Musuhnya siapa? Tempatnya di mana? Caranya bagaimana? Adabnya bagaimana? Itu dijelaskan semua oleh para ulama kita. Ya. Sehingga seperti yang Rasulullah SAW lakukan, perang itu adalah pilihan terakhir. Ya. Kalau kita bisa mendakwahkan Islam dengan damai, maka itu yang didahulukan. Ya. Maka dakwahkan Islam dengan damai. Mau'idhah hasanah, mujadalah bil latihi ahsan, ya. Dan seterusnya. Jalan-jalan damai seperti itu yang diutamakan. Dan jalan damai itu yang lebih banyak membuat Islam ini tersebar. Jadi tersebarnya Islam di seluruh dunia itu persentasenya
Jauh lebih banyak yang damai daripada perang. Ya. Kalau perang itu tidak terlalu banyak. Yang lebih banyak itu damai. Makanya bisa ke seluruh penjuru dunia. Ya. Dan orang yang mendakwahkan Islam itu tidak semuanya para ulama. Ada pedagang, ya, ada pegawai, ya, dan seterusnya. Karena mendakwahkan Islam dengan damai itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya. Bisa dilakukan oleh siapa saja kalau dengan damai. Nah, kalau dengan perang itu yang harus memenuhi syarat orang-orangnya. Tidak boleh sembarangan. Ya. Jadi mendakwahkan Islam dengan damai jauh lebih mudah dan persyaratannya pun tidak sama seperti mendakwahkan Islam dengan perang. Ya. Kalau dengan damai kita ini boleh pergi berdakwah. Bagaimana caranya? Mengajar Al-Quran itu termasuk dakwah. Mengajarkan Al-Quran, ya, mengajarkan agama fikih, ya, mengajarkan ilmu fikih, ya, mengajarkan ilmu apa saja tentang Islam, ilmu hadis dan seterusnya. Nah itu kalau kita punya ilmunya maka kita boleh. Walaupun kita pergi sendiri, boleh. Ya. Kalau perang itu harus punya pemimpin. Ya, pemimpinnya harus memenuhi syarat lagi. Dan pasukan yang dibawa juga harus memenuhi syarat. Tidak boleh bawa pasukan sembarangan. Karena kalau sembarang bawa pasukan, nanti itu pasukan belum bertemu dengan musuh, dia sudah kincing duluan. Ya, dia solari duluan. Jadi pasukannya harus diseleksi, pemimpinnya juga harus diseleksi. Itu kalau dengan peperangan. Tapi kalau dengan berdakwah dengan damai, maka semua orang bisa sesuai dengan kemampuannya. Ya. Sesuai dengan apa yang kita miliki, kita dakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan akan memperbaiki urusan-urusan mereka. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Dan Allah akan memasukkan mereka ke surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, apabila kalian menolong agama Allah Azza wa Jalla, maka niscaya Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki dan kedudukan kalian. Jadi ini ayat Quran surah Muhammad dari ayat 4 sampai ayat ke-7 ya, yang menjelaskan tentang beberapa adab-adab atau tata cara ketika orang muslim memerangi kaum kufar di medan perang. Ya. Jadi bagian dari ajaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka jihad adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah, maka diatur sedemikian rupa oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bagi orang yang mau mempraktekannya tidak boleh melawan aturan Allah. Tidak boleh menggunakan aturan pribadi, ya, aturan pribadi dan aturan menurut nafsunya. Jadi melakukan jihad fisabilillah harus dengan hukum-hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah sekalian, fase selanjutnya dari sejarah Nabi, ya, setelah sebelumnya adalah fase izinnya Allah kepada kaum muslimin untuk melakukan pembelaan diri, ya, fase yang selanjutnya adalah diwajibkannya melawan orang-orang musyrikin dengan tujuan untuk membela agama Allah dan untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan pribadi, ya. Bukan tujuan pribadi atau tujuan kelompok, kaum dan seterusnya. Tapi tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Maka kalau orang-orang sudah menerima agama Allah, maka tidak terjadi perang. Ya, itu adab-adabnya. Ya, semoga kita paham insyaallah taala, dan kita lanjutkan nanti dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.